Sudah ada Bapak Harahap. Job description manajer operasional satuan pengamanan. Jabatan manajer operasional tingkatan kepala bagian divisi keamanan melaporkan kepada direksi dan klien, kemudian koordinasi dengan manajemen, area manajer, dan klien. Fungsi utama manajer operasional: satu, bertanggung jawab terhadap operasional dan sistem pengamanan agar keamanan, ketertiban, dan keselamatan terwujud sesuai tugas pokok, fungsi peranan security, dan mempertanggungjawabkan kepada manajemen dan deputi. Dua, sebagai wakil perusahaan dalam pelaksanaan manajemen keamanan, ketertiban, dan pelayanan terhadap klien. Tiga, menciptakan situasi kondusif transaksi bisnis seluruh klien. Tugas dan tanggung jawab manajer operasional: membuat standar operasional, prosedur atau SOP yang baku. Selanjutnya akan dilakukan revisi dengan memberikan pengurangan dan penambahan isi SOP didasarkan kepada situasi, kondisi, dan kebutuhan manajemen pengguna jasa, antara lain: 1. Location Operational Procedure atau LOP. 2. Post Order atau PO. 3. Petunjuk pelaksanaan atau JUPLAK. 4. Instruksi kerja atau IKA. 5. Kesepakatan perubahan SOP dengan pihak klien. Tentunya hal ini disesuaikan dengan lokasi proyek sesuai dengan aturan perusahaan klien. Melakukan survei terhadap target lokasi yang akan dijaga untuk keperluan seperti persiapan pembuatan tender, melakukan analisa perencanaan kegiatan pengamanan di lokasi berdasarkan luas dan situasi area pengamanan. 1. Menganalisa dan menentukan tingkat kerentanan dan resiko keamanan. 2. Menentukan titik loading penjagaan. 3. Menentukan kelengkapan dan perlengkapan keamanan sesuai yang dibutuhkan di lokasi. 4. Menganalisa seluruh kejadian dan inventaris, insiden, accident, atau kehilangan inventaris, kunci-kunci, dan lain-lain. 5. Membuat standar operasional prosedur atau SOP berdasarkan analisa di lokasi. 6. Menentukan sistem pengamanan ring luar, koordinasi aparat, tokoh masyarakat, LSM, dan ormas, dan lain-lain. Membantu dan menentukan dalam menganalisa kebutuhan sarana, prasarana, dan sistem administrasi di lokasi pengamanan. 1. Menentukan seragam sesuai dengan lokasi dan kesepakatan dengan klien. 2. Mengkoordinir peralatan atau elektrik sesuai kesepakatan. 3. Menyiapkan standar operasional prosedur atau SOP. 4. Menentukan kebutuhan equipment atau kelengkapan. 5. Menentukan alat tulis kantor atau ATK. Selanjutnya, menyusun dan membuat tugas dan tanggung jawab para pimpinan di lapangan dan anggota sesuai dengan jabatannya. Di sini ada Chief Security, kemudian Job Desk Assistant Chief Security, Danton Security, kemudian Danru, anggota PKD hingga pengamanan tertutup. Selanjutnya, menyusun program training, diantaranya ada pemadam kebakaran, bom trip, service excellence, TP, TKP, penggagalan, interpersonal skill atau 3S, greeting, grooming, dan value. Membuat jadwal shift dan pengaturan plottingan anggota di area unit satuan komersial atau USC. 1. Schedule 12 jam atau 2 shift. 2. Schedule 8 jam atau 3 shift. Tentunya disesuaikan dengan kesepakatan antara kita dengan pihak klien. 3. Pengaturan dan mekanisme penjagaan. 4. Menentukan dan membuat post order sesuai plottingan penjagaan. 5. Menentukan dan membuat location operasional prosedur. Manajer operasional melakukan kunjungan, pengawasan, dan memantau terhadap lokasi pengamanan untuk menerima informasi mengenai kegiatan pengamanan. 1. Rapat dan koordinasi dengan klien mengenai kebijakan sistem pengamanan yang berjalan saat itu. 2. Melakukan briefing terhadap komando lokasi atau proyek. 3. Mereview atau menganalisa sistem pengamanan yang berjalan saat itu. 4. Melakukan pengecekan terhadap performa anggota atau performa komando, kinerja, dan kelengkapan. 5. Menerima masukan dan keluhan dari jajaran di lokasi atau proyek. Manajer operasional membuat instruksi kerja yang diperlukan di lapangan. Briefing atau rapat koordinasi dengan para pimpinan di lapangan mengenai pelaksanaan kegiatan pengamanan baik yang rutin maupun insidental. 1. Menentukan pembagian peleton atau regu dan unsur komando. 2. Pembagian schedule tugas atau menyusun jadwal tugas.
3. Membuat struktur organisasi di lapangan. 4. Jumlah dan persiapan personel sesuai dengan kesepakatan. 5. Memastikan kesiapan seragam dan atribut. 6. Memastikan kesiapan perlengkapan dan alat pendukung pengamanan. Baik, selanjutnya manajer operasional membuat peraturan mengenai pemakaian seragam, kelengkapan, sarana, dan peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan pengamanan. 1. Menetapkan standar pemakaian seragam sesuai instruksi dan peraturan perusahaan. 2. Menetapkan standar perlengkapan pengamanan sesuai instruksi dan peraturan perusahaan. 3. Menetapkan masa pemakaian seragam. Selanjutnya, manajer operasional melakukan pendelegasian tugas dan tanggung jawab pengamanan dimulai dari penerimaan, penyerahan, dan pelepasan anggota satuan pengamanan di lokasi kepada para pimpinan di lapangan untuk melakukan kegiatan pengamanan. 1. Penyeleksian calon security. 2. Basic training. 3. Training security yang akan ditempatkan. 4. Memastikan penanda tanganan kontrak kerja dan pembuatan ATM. 5. Persiapan dan pengepasan seragam kerja security, peralatan pendukung kerja. 6. Prosesi serah terima penjagaan lokasi atau proyek. Demikian job description manajer operasional. Semoga bermanfaat. Salam.